Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setio Aji dari kelas Teknik Elektro semester 3 reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan bab lanjutan dari OM, yaitu dasar semikonduktor dan dioda. Nah, untuk bab kali ini kita akan belajar tentang semikonduktor dulu sebelum ke dioda. Nah, semikonduktor sendiri adalah bahan yang jadi di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Bahan ini merupakan untuk membangun dioda sendiri itu dari semikonduktor. Definisi dari semikonduktor sendiri yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho, atau ini lambangnya seperti huruf P ini ya, antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Nah, perbandingan hambatan jenis konduktor ada bisa dilihat di tabel ini ya teman-teman. Nah, bahannya ini ada tembaga yang bersifat konduktor, silikon pada suhu 300 derajat Kelvin atau itu bisa disebut semikonduktor, dan gelas yang bisa juga kita sebut isolator. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di tabel ini, tembaga itu memiliki hambatan jenis paling kecil ya, 1,7 kali 10⁻⁸. Itu berarti hambatannya paling kecil karena dia konduktor yang bersifatnya menghantarkan arus ya teman-teman. Nah, lalu silikon ya, ini itu berada di tengah-tengah antara gelas dan tembaga, yaitu hambatannya 2,3 kali 10⁻⁵. Ini bersifat semikonduktor ya teman-teman. Lalu lanjut di gelas, yaitu hambatannya 7 kali 10⁻⁶. Nah, lalu kita lanjut ke slide selanjutnya lah. Ada contoh ini ya, contoh soal teman-teman. 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang terlewat masing-masing bahan tersebut. Nah, cara menjawabnya yaitu rumusnya ini teman-teman, R sama dengan Rho ini ya kali panjang hambatan per A. Nah, sebelum kan kita belum tahu nih A-nya itu berapa ya teman-teman. Nah, kita untuk cari A-nya itu rumusnya itu ini. Kan A itu berbentuk tabung ya, berarti ininya menggunakan lingkaran ya. A itu berarti V per R kuadrat. Nah, diameter ini tuh lalu untuk mencari jari-jarinya bisa diameter per 2 seperti itu teman-teman. Nah, sudah kita ketahui A-nya teman-teman, ini baru kita bisa lanjut menghitung di rumus ini tuh bisa kita mendapatkan I-nya. Nah, mendapatkan R ya teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan R, baru kita bisa hitung arusnya berapa. Kan tegangannya sudah diketahui 10 volt ya. Tegangan sudah diketahui 10 volt, kita tinggal cari R-nya berapa. Karena rumus itu kan V per R sudah kita ketahui, baru kita bisa cari. Nah, ini tuh masing-masing ya teman-teman, kan ini ada tembaga, silikon, dan gelas. Berarti kita mencari R dari tembaga, R dari silikon, dan R yang gelas. Nah, dari ini kita bisa ketahui ini teman-teman, apa dari tabel di sini hambatannya. Yang tembaga 1,7 kali 10⁻⁸, yang silikon 2,3 kali 10⁻⁵, dan yang gelas 7 kali 10⁻⁶ gitu teman-teman. Nah, lalu hasilnya kita bisa dapat ini, arus yang mengalir pada tembaga itu berarti dia itu lebih besar teman-teman, soalnya dia konduktor, yang berarti konduktor itu menghantarkan arus ya teman-teman, yaitu arusnya tuh
0,4 kali 10 pangkat 3 ampere. Sedangkan yang silikon atau semikonduktor ini 3,41 kali 10 pangkat min 9 ampere. Nah, lalu yang isolator ini tuh yang paling kecil ya, soalnya dia itu bersifat isolator atau tidak menghantarkan arus ya. Jadi 1,12 kali 10 pangkat min 12 ampere. Arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor tembaga, semikonduktor silikon, dan isolator gelas. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau yang mengantarkan arus paling besar itu pasti dari tembaga ini, soalnya dia bersifat konduktor, dan yang paling kecil itu isolator ini ya gitu. Nah, bahan-bahan dari semikonduktor itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada trivalen. Ini tuh logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Nah, ada juga yang tetravalen. Tetra itu berarti 4 ya. Tetravalen logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Itu yang atom terluarnya 4. Nah, ada juga yang pentavalen. Penta itu berarti 5 ya. Nah, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5, seperti fosfor, arsenikum, dan juga antimon, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke tabel periodik. Nah, ini ada yang trivalen ya. Trivalen itu yang elektron terluarnya 3. Nah, ini ada boron, aluminium, gallium, dan indium. Ini untuk semikonduktor. Nah, ini ada yang tetravalen ya. Tetravalen itu yang elektron terluarnya ada 4. Ini ada 4 ya elektron terluarnya. Ada karbon, silikon, germanium, dan tin. Nah, silikon itu masuk ke tetravalen teman-teman. Nah, ada juga yang pentavalen. Ini tuh ada 5 atom terluar. Elektron terluar maksudnya. Elektron terluarnya ada 5. Ada nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Nah, ini tuh tadi bahan-bahan semikonduktor ya teman-teman. Nah, lalu bahan-bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan germanium. Si itu tadi dijelaskan di atas, itu silikon. Nah, silikon itu jumlah elektronnya ada 14 buah. Lalu jumlah elektron germanium itu ada 32 buah. Bisa dilihat kita di tabel periodiknya teman-teman. Nah, ini tuh jumlah elektronnya ada 14 buah. Ini germanium ada 32. Sedangkan yang lainnya itu ada di sini ya, di pojok-pojok ini jumlah semua elektronnya. Ini ada nitrogen ada 7, fosforus 15, arsenik 33, antimoni 51. Nah, sedangkan yang sering digunakan itu adalah ini silikon dan germanium, ada 14 dan 32. Seperti itu. Nah, jumlah elektron valensi elektron terluar Si maupun G masing-masing 4 buah. Kan ini tadi masuknya yang tetravalen, seperti itu. Dan jenis ikatan kovalen. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman, kita ke jenis semikonduktor. Jenis semikonduktor itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat, contoh silikon murni. Nah, bisa dilihat teman-teman di gambar 2 dimensi.
elektron valensinya ya, ini yang murni. Ikatan kovalennya divisualisasi 2 dimensinya dan divisualisasi 3 dimensinya. Ini bisa dilihat ya, ini murni. Jadi tanpa ada dopingan apapun. Struktur kristal Si, pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Nah, ini yang murni. Lalu semikonduktor intrinsik pada suhu sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Nah, tak ada elektron bebas atau tidak ada pembawaan muatan sehingga bersifat isolator. Nah, jadi semikonduktor itu kalau dipasangkan suhu yang sangat rendah dia bersifat isolator. Jadi dia tidak bisa menghantarkan arus listrik karena basicnya isolator kan ia tidak bisa menghantarkan arus listrik ya teman-teman, seperti itu. Nah, tapi jika semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, nah agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Nah, lalu munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa disebut pembangkitan atau generation. Nah, nanti kita bahas di gambar ya teman-teman. Jika dipasangkan beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan kondutansi rendah. Jadi perbedaan semikonduktor intrinsik itu, kalau misalnya dia dipasangkan pada suhu yang sangat rendah, dia bersifat isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik, teman-teman. Tapi berbeda jika dia dipasangkan pada suhu kamar. Suhu kamar kan normal ya, sekitar 20 derajat Celcius. Nah, dia itu bersifatnya jadi konduktor, teman-teman, bisa menghantarkan arus listrik tapi dengan konduktansi yang rendah, seperti itu. Karena adanya pembebasan elektron ini, teman-teman. Jadi elektronnya bebas, muncullah hole. Jadi menghasilkan konduktansi. Nah, ini teman-teman sifat dari silikon dan germanium. Ini adalah datasheetnya ya. Ada nomor atomnya 1432, berat atomnya berapa, kerapatan, konstanta dielektrik, silikon 12 dan germanium 16 atom, cm kubiknya ini ada, jurang tenaga, nah konsentrasi intrinsik, rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin ohm cm, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, teman-teman. Ini ada ya, datasheetnya bisa dilihat. Nah, macam-macam. Nah, lalu kita bahas ke gambar yang tadi, perbedaan yang jika dipasangkan pada kamar, teman-teman. Nah, jika dipasangkan di suhu kamar lalu dipasangkan beda potensial atau dikasih arus, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi terjadi seperti ini. Ini yang asalnya elektronnya di sini, dia tuh dikasih arus jadi lepas, jadi elektron bebas, teman-teman. Nah, ini lepas, terjadilah lubang hole. Makanya dia bisa menghantarkan arus listrik tapi rendah, seperti itu. Jadinya tuh ini lepas ya, lepas. Terus jadi dia itu menciptakan hole atau lubang, teman-teman, seperti itu. Itu disebutnya generation, teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan oleh atom asing. Nah, yang ekstrinsik juga terbagi lagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang semikonduktor tipe N dan ada yang semikonduktor tipe P. Nah, nih, kalau yang tipe N pengotoran oleh atom pentavalen atau yang 5 tadi ya, yang 5 itunya elektron terluarnya ada 5 pentavalen. Ada macam-macam ya, ada seperti apa tadi itu contohnya. Nah, ini pentavalen, fosfor, arsenik, antimoni.
Nah, fosfor, arsenik, antimoni. Lalu ada atom pengotorannya disebut atom donor. Dopingnya itu disebut atom donor dan pembawa muatannya elektron. Sedangkan yang semikonduktor tipe P pengotornya oleh atom trivalen, yaitu germanium tadi ada ya. Lalu ini macam-macam, ada trivalen aja tadi yang trivalen yang elektron terluarnya ada 3. Nah, atom pendonornya atau pengotornya disebut atom akseptor, pembawa muatan Hall, seperti itu. Nah, jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawaan muatan, elektron atau Hall saja. Jadi tujuan melakukan doping itu jadi bisa mengontrol, bisa kita difokuskan ke elektron saja atau ke Hall saja. Jadi kalau misalnya murni kan ini berbanding sama ya antara elektron dan Hall. Kalau misalnya di ekstrinsik itu tuh bisa diatur mau elektron saja atau Hall saja. Nah, perbandingan atom doping itu atom dopan per atom murni sama dengan 1/10 pangkat 6 sampai dengan 10⁻8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen yang elektron terluarnya 5 dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P menggunakan yang trivalen, atom-atom trivalen yang elektron terluarnya 3, dinamakan atom akseptor. Nah, ini bisa dilihat ya yang tipe N, teman-teman. Jadi kalau tipe N kan itu dikasihnya elektron bebas ya, teman-teman. Tuh ada elektron bebas. Jadi saat yang murninya itu disuntikan doping ya, disuntikan apa namanya? Tadi itu atom ya, disuntikan ini itu masuk elektron bebas. Jadi yang asalnya ikatannya +4 jadi dimasukkan elektron bebas, jadi ini +5, teman-teman. Nah, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi termal, perubahan suhu. Nah, elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai minoritas. Nah, di sini jadi teman-teman elektron ini tuh menjadi mayoritas karena adanya elektron bebas. Jadi dia tuh menang lah ibaratnya, teman-teman. Lebih banyak elektronnya gitu. Jadi dia itu yaitu jadi tipe N semikonduktornya karena dia mayoritas elektron. Nah, berbeda jika kalau dengan tipe P. Nah, kalau dengan tipe P seperti bisa dilihat dia tuh hilang 1. Jadi Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat di gambar ya, perbedaannya seperti ini. Hall ini tuh jadi mayoritasnya. Lihat ini jadi berkurang ya. Yang asalnya kalau normalnya itu 4, tapi kalau misalnya dirubah menjadi tipe P itu jadi 3. Kalau misalnya dirubah jadi tipe N itu jadi 5, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya balik lagi ke sini ya, kalau misalnya semikonduktor ekstrinsik disuntikan trivalen ini jadi tipe P, dan kalau misalnya disuntikan pentavalen jadi tipe N, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor ada dioda, pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon control rectifier, IC atau integrated circuit. Nah, ini ya macam-macam, ada LED, light emitting dioda. Ini ada macam-macam ya, tuh bisa dilihat ada
ini transistor, ada ini kerang ya terus macam-macam lah ini teman-teman, ada dioda, ada IC seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lain mendapat penyuntikan atom donor. Jadi pada suatu bidang itu disuntikan atom akseptor dan atom donor atau P dan N ya. Pertemuan PN merupakan blok pembangun dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Nah, dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anoda dan di sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, untuk lebih jelasnya kita jelaskan di gambar ya. Nah, pertemuan PN itu seperti ini teman-teman. Ada nih bisa dilihat ya, kristal tunggalnya itu seperti ini ya, semikonduktor. Nah, yang satu dikasih atom akseptor di sebelah kiri, yang satu lagi dikasih atom donor di sebelah kanan. Jadi hasilnya itu seperti ini, terbagi dua ya, ada tipe P dan tipe N dalam satu kristal tunggal semikonduktor seperti itu. Ini di doping, satu yang di sebelah kiri di doping akseptor, sebelah kanan di doping donor. Nah, jadi ada tipe N, tipe P. Lalu dikasih penampang kawat. Nah, bisa dilihat pada gambar teman-teman. Nah, ini pembungkusnya dikasih logam kawat. Jadi inilah yang disebutkan anoda dan ini katoda. Anoda itu tipe P dan katoda itu tipe N. Nah, kalau kita lihat dalam komponen-komponen elektronika teman-teman, suka ada garis seperti ini ya, yang itu berarti katoda. Memang biasanya katoda itu ruang lingkupnya kecil seperti ini, beda dengan anoda. Anoda ini besar ya. Nah, ini tipe P dan tipe N disatukan dalam satu buah kristal menjadi seperti ini. Nah, lambangnya itu seperti ini teman-teman. Anak panah masuk ya, ditahan seperti ini. Jadi jika arus masuk dikasih as ya, arus bolak-balik, maka ini tuh untuk penyearahnya itu menggunakan dioda teman-teman. Jadi tertahan oleh ini tuh bisa disebut ruang kosongnya ya. Jadi misalnya dikasih masuk ke sini, ini keluar, tapi keluarnya itu bukan berarti sama ini, jadi keluarnya itu arus dari dioda tersebut. Nah, jika dibalikan pun sama, jadi terbalik. Jadi masuknya dari sini, ininya di sini garisnya. Jadi anak panahnya kan ini masuknya dari anoda, nah keluar di katoda. Begitupun juga dibalik, tetap masuknya dari anoda keluar di katoda, seperti itu teman-teman. Ini lambangnya seperti ini ya, bisa dilihat ini yang asalnya satu penampang tunggal, kristal tunggal semikonduktor, jika dikasih doping yang sebelah kiri dikasih akseptor dan di sebelah kanan kasih donor, maka jadi tipe N dan tipe P. Lalu dikasih kawat penampang untuk masukan dan keluaran. Nah, dan ini lambangnya bisa dilihat. Nah, lalu pertemuan PN terbuka. Nah, bisa dilihat pada gambar ini teman-teman. Jadi kalau misalnya yang jenis P itu ya, dia itu disimbolkan seperti ini, ion negatif dan hole. Lalu yang jenis N itu ion positif dan elektron, kan elektron dan hole ya. Nah, di sini tuh ada lapisan pengosongan. Lapisan pengosongan ini sendiri merupakan dari gabungan antara pergerakan antara ion negatif dan ion positif. Jadi atom-atom mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion negatif karena kekurangan elektron. Nah, ini tuh kekurangan elektron, sedangkan ini kelebihan elektronnya. Balik lagi ke pelajaran fisika. Nah, ini berbentuk hole, ini berbentuk elektron.
dan atom-atom kelebihan elektron sebagai ion positif. Tuh, ion positif kelebihan elektron. Ion-ion akseptor dan adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, lalu pertemuan PN terbuka. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, saat ini dipertemukan, ion donor ini bergerak ke arah kiri dan ion akseptor bergerak ke arah kanan. Makanya mereka saling mengisi. Elektron ini mengisi ke hole menjadi kosong. Nah, di sini terjadi pertemuan. Jadi negatif dan positif karena saling mengisi tadi, teman-teman. Jadi kan hilang ya. Ini sudah mengisi ke sini, jadi hole diisi oleh elektron menjadi hilang. Jadi mereka tidak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu, teman-teman. Bisa dilihat ya, karena mereka bergerak dari yang hole bergerak ke kiri ke kanan, yang elektron bergerak ke kiri. Seperti itu. Terus terjadi rekombinasi penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi mereka tuh saling beradu ya, saling mengisi antara hole dan elektron menjadi lenyap di bidang pertemuan di lapisan pengosongan ini. Ini bidang pertemuannya seperti sebesar ini. Ini lapisan pengosongan. Maksudnya lapisan pengosongan itu karena sudah tidak ada lagi hole dan elektron. Jadi di sini tuh hanya ion saja, ion positif dan ion negatif, seperti itu. Nah, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan, depletion region. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Jadi karena mereka bergerak saling mengisi, jadi terjadilah pengosongan di sini. Lalu lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut dengan kontak atau tegangan penghalang, barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Nah, karena hilangnya hole dan elektron terjadilah medan listrik di dalam sini, teman-teman. Di dalam bidang pertemuan atau lapisan pengosongan ini yang bergerak ke kiri, karena memang pada dasarnya elektron selalu berlawanan arah ya, jadi bergerak ke kiri, seperti itu. Nah, karena pertemuan PN ini terbuka, maka kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi seimbang, teman-teman, antara arus drift dan arus difusi, makanya terjadilah seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan PN dengan prasikap maju, atau gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa dilihat gambarnya. Jadi kita kasih arus masuk ya, positif ke anoda dan negatifnya ke katoda. Nah, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Nah, adanya VD menyebabkan arus difusi VD ya, ini ya, VD. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang menjadi turun. Daerah pengosongan menjadi lebih sempit. Nah, karena dikasih ada potensial ke sini ya, teman-teman. Jadi mereka tuh semakin mengecil karena arusnya masuk dari anoda. Nah, jadi lebih kecil seperti ini, teman-teman. Dikurangi. Jadi lapisan pengosongannya semakin kecil. Berbeda dengan yang reverse. Kalau reverse nanti bisa dijelaskan di gambar selanjutnya ya. Kalau reverse itu lebih besar, bisa dibedakan ya gambarnya, dan arus masuknya pun berbeda. Nah, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewatkan potensial penghalang. Jadi ini tuh masuk dari sini ya, keluarnya ke sini. Ini tuh jadi ininya lebih kecil, makanya arus masuk dan arus keluarnya tuh arus di sini tuh penghalangnya tuh kecil ya, jadi keluarnya tuh lebih mudah gitu.
Nah, hole dari sisi P pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas N. Elektron dari sisi N pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan membawa sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Seperti itu. Jadi elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Nah, lalu kita bedakan teman-teman dengan yang reverse. Nah, kalau reverse dibalikan, positifnya di katoda dan negatifnya di anoda. Makanya ininya lebih besar, pengosongannya lebih besar, ditambah rumusnya pun jadi VO plus VD seperti itu. Jadi ini semakin sulit melewati tegangannya, melewati lapisan pengosongannya semakin sulit. Kalaupun ada, arusnya itu kecil. Tuh, bisa dilihat ya. 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Sangat kecil ya teman-teman. Nah, hole sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Jadi saling menjauh. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO plus VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena ini semakin menjauh ya teman-teman, bidang pengosongan semakin besar, makanya sulit untuk melewati daerah sini. Karena ini semakin besar, berbeda dengan yang ini. Kalau ini kan kecil ya, jadi arusnya bisa keluar dengan mudah gitu, karena nya pun dikurang, VO kurangi VD seperti itu. Nah, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole di daerah ini. Nah, ini tuh sebenarnya yang intrinsik, bukan yang ekstrinsik ya teman-teman. Ini tuh yang semikonduktor kayak Si, silikon dan germanium gitu ya. Belum dikasih suntikan donor gitu ya, atau akseptor. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 14 ampere ya. Jadi kecil teman-teman, bisa dilihat sangat kecil. Kalaupun ada misalnya keluaran, itu sangat kecil. Nah, berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini tuh sangat mudah karena ininya menyempit ya, lapisan pengosongannya menyempit karena dia forward bias, jadi mengecil. Sedangkan kalau yang ini membesar karena dia reverse bias, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke grafik dioda Zener, grafik arus dioda. Nah, sekarang kita lanjut ke grafik arus dioda yang bias maju ya, forward bias. Nah, kita bisa lihat pada gambar ya. Saat dioda dikasih arus masuk, dia itu akan berawal dari 0 dulu. Nah, lalu akan naik statis. Jika sudah tercapai, nah dia akan terus naik statis ya. Nah, ini pun kalau misalnya dia itu bisa berbalik, bisa. Nah, kalau misalnya kita reverse bias, saat kita kasih tegangan berlebih ya, dia itu bisa breakdown namanya. Jadi kalau breakdown itu dia tuh lebih ke tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu, karena dia itu mengalami ibaratnya
rusak lah kalau misalnya ini ya, yang harusnya dikasih tegangan sekian volt dikasih tegangan terlalu besar jadi 100 volt, dia itu akan turun, breakdown. Nah kalau misalnya dia forward bias, nah dia tuh akan naik, akan keluar ininya tegangannya jadi statis biasa ya, seperti itu. Bisa dilihat pada gambar teman-teman. Lalu nah ini simbol dari dioda Zener ya. Nah dasar analisis dioda, simbolnya tuh seperti ini. Ini anoda, ini katoda. Anoda itu bagian yang besarnya ya, anoda. Katoda itu yang kecilnya. Nah kalau di simbol kelistrikannya seperti ini, anak panah gitu, lalu ada garis penghalangnya. Ini katoda, ini yang anoda, yang katoda itu ada yang ada garisnya, ini katoda pasti. Nah kalau ini yang anak panah masuk itu anodanya. Nah lalu jenis-jenis dioda kita kan nggak bahas semua ya, tapi ini kita sedikit tahu aja biar pemahaman juga. Ini lambang-lambang dari berbagai jenis dioda ya, ada junction dioda, ada dioda Zener, ada dioda tunnel, Schottky dioda, fraktor dioda, diak, triak, SCR. Ini ada LED ya, light emitting dioda, dan fotodioda seperti itu. Nah, jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus pengaman tegangan kejut. Ini jenis-jenisnya ya. Ada IN 4001, ada IN 4007, ada IN 5404. Ini yang silikon, dioda silikon. Ada dioda Zener. Jadi dioda itu bukan hanya penyearah tapi pengatur tegangan juga. Ada pengatur tegangannya juga yang 6,2 volt. Ada Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Ini jenisnya ya. Contohnya itu ada kiprok pada kendaraan bermotor. Kiprok itu adalah dioda bridge ya, seperti itu. Nah ada light emitting dioda juga sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah 5 mA, long time life 1,5 sampai 3 volt. Nah rangkaian dioda itu seperti ini. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff voltage law atau KVL diperoleh tegangan sama dengan tegangan masuk dikurangi arus resistansi keluarnya IRL ini, dengan RL adalah tahanan beban, arus tahanan beban ya. Itu karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke ini ya, grafik dari diodanya sendiri teman-teman. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong tegangan adalah tegangan sama dengan tegangan masuk. Nah dan tegangan 0 sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan tegangan masuk per RL. Jadi bisa dilihat ya, ini tuh kurvanya ya, yang ini garis ini. Nah ini tuh saat menjadi penyarah tuh ini di sini. Dan ini akan jadi 0 jika sama dengan ini ya. Dan titik ini akan sama dengan 0 jika titik potong adalah arus sama dengan VI per RL, seperti itu. Titik potongnya di sini. Nah bisa kita lihat ya teman-teman di grafik. Lalu bisa kita lihat lagi di gambar. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah arus saturasi ya teman-teman, arus saturasi dari ini. Dan ini
kurva beban ya, kurva beban dari apa namanya diodanya. Lalu ini kan bias maju atau forward bias. Nah, ini tuh akan sama ya, garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V per VI. Jadi kalau misalnya ini akan 0 kalau misalnya ini sama seperti ini. Nah, ini tuh apa, arus saturasi ya, dan ini titik potongnya di sini. Lalu kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini tuh ada kurva karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masukan bervariasi, disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi RL tetap. Jadi misalnya masukannya itu bervariasi ya teman-teman. Pertama di sini ya, di garis diagonalnya di sini. Lalu titik potongnya tuh di sini teman-teman. Nah, kalau misalnya tegangan masuknya naik, arusnya naik, nah ini pun bergeser, akan bergeser. Jadi V aksen. Nah, begitupun perpotongannya akan bergeser juga. Jadi asalnya A menjadi A aksen. Begitupun selanjutnya dari statis kurvanya seperti itu. Dan ini kalau dinamik kurvanya pun akan bergeser titik potongnya. Yang asalnya di sini, yang asalnya B aja jadi B aksen gitu ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke model dioda. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan dioda dianggap bernilai tak hingga. Jadi ini tuh diodanya dianggap NC dan ini dianggap NO ya teman-teman. Bisa dilihat ya, saat pendekatan 1 ya, Y-nya tuh dianggap 0 karena dari anoda ke katoda itu masuk saklarnya dianggap tertutup seperti ini. Jadi keluarnya pun sama gitu. Nah, bisa dilihat di gambar, kan bernilai 0 kalau misalnya saklarnya tertutup forward gitu ya. Bisa dilihat teman-teman, grafiknya sama seperti yang pertama tadi dijelaskan. Lalu kalau misalnya rangkaiannya reverse bias, nah pada keadaan reverse bias dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan dioda dianggap bernilai tak hingga gitu. Kalau misalnya ini akan selalu 0 gitu. Di sini terus di 0 terus. Karena saklarnya berposisi terbuka atau di NO gitu ya. Jadi bukan ya normally open gitu ya. Kalau ini kan tertutup, close ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya saklarnya tertutup, dia itu dianggap bernilai 0. Tapi kalau misalnya dia terbuka, nilainya tak hingga. Nah, karakteristik sesungguhnya, karakteristik model pendekatan 1. Nah, lalu pada model dioda pendekatan kedua bisa kita lihat ya. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan dioda dianggap bernilai tak hingga. Seperti itu. Ya, kita lanjut teman-teman. Jadi pada gambar di sini tuh V gamma untuk silikon itu 0,7 dan V gamma untuk germanium itu 0,3 ya teman-teman. Tadi ada salah penyampaian. Nah, jadi bisa dilihat untuk pendekatan yang kedua itu
dioda itu berfungsi sebagai sumber tegangan, teman-teman. V gamma ini. Nah, dan ini ada resistansi bebannya ya. Lalu untuk yang ini forwardnya ya, untuk yang bias forwardnya ini sebagai tegangan, tapi untuk yang reverse-nya itu sama kayak yang pendekatan pertama, yaitu sebagai saklar terbuka, saklar off gitu teman-teman. Jadi gambarnya pun, grafiknya pun masih sama, dia tuh akan bergerak dari 0 sampai ini tuh di arus potensialnya gitu ya, di ID-nya. Nah, untuk gambar yang kedua dia itu akan flat gitu ya, kalau dia itu sudah sampai di tegangan gamanya itu dari di 0,2 atau 0,7 nya seperti itu teman-teman. Jadi kan tadi tuh di slide sebelumnya dijelaskan bahwa ada di dalam dioda itu ada gelombang magnetik ya, bisa dilihat lagi di nah di sini teman-teman. Jadi di sini tuh ada menciptakan tegangan teman-teman, gelombang listrik ya gitu. Jadi dia tuh menghasilkan ini teman-teman, bisa di pendekatan kedua itu dia itu menghasilkan sebesar yang kalau silikon 0,7 sampai 0,6, kalau misalnya yang germanium itu 0,2 sampai 0,3 volt gitu teman-teman. Makanya dioda itu bisa dijadikan sebagai sumber tegangan juga teman-teman. Nah, lalu model pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan ya, V gamma gitu ya. Nah, tadi ya yang 0,7 sampai 0,6, dan V gamma untuk germanium itu 0,2 sampai 0,3 volt dengan resistansi forward. Nah, ini yang real life ya, yang nyata di kehidupan kita sehari-hari itu yang ini, yang pendekatan ketiga itu dengan resistansi forward yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias dioda dianggap sebagai resistansi, yang pada keadaan reverse bias dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, jadi kalau yang pertama itu dia itu dijadikan sebagai sumber tegangan dengan resistansi forward RF ini ya. Dan kalau yang kedua itu sebagai tahanan hambatan ya, resistansi reverse. Jadi bisa dilihat di gambar ya, ini yang masih sama sih gambarnya seperti gambar yang pendekatan 1 dan 2. Seperti itu. Nah, masuk ke contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda yang menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Nah, diketahui RF-nya itu resistansi forwardnya itu 2,5 ohm. Tegangan masukannya itu 10 volt dan bebannya itu 100 ohm. Jawabannya untuk yang pendekatan pertama itu kan sama dengan 0 ya. Jadi arus masuk sama dengan arus keluar gitu ya, menggunakan hukum ohm. Nah, jadi rumusnya tuh ini, tegangan masuk per resistansi beban gitu ya, karena ininya tuh sama dengan 0 volt karena cuma lewat gitu aja. Nah, jadi 10 volt bagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan kedua, dia itu sebagai sumber tegangan. Jadi rumusnya tuh tegangan input dibagi tegangan gamanya ya, yang ini 0,6 volt per beban dibagi bebannya ya. Jadi 10 volt ini inputannya dikurangi 0,6 volt.
dibagi 100 ohm sama dengan 0,094 ampere seperti itu. Lalu untuk pendekatan ketiga, dia kan sebagai sumber tegangan dan resistansi forward ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Tegangan masuk dikurangi tegangan gamanya ya, teman-teman, dibagi resistansi beban dan ditambah resistansi forward. Jadi 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm plus 2,5 ohm, hasilnya lebih kecil ya daripada pendekatan kedua seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, kalau yang pendekatan kedua itu hasilnya lebih besar dari pendekatan pertama seperti itu, teman-teman. Lalu sekarang kita akan menghitung VD-nya ya, teman-teman. VD itu Vin kurangi ID per RL, yaitu 10 volt kurangi 0,092 ampere kali 100 ohm, hasilnya 0,8 volt. Begitu juga dengan pendekatan yang kedua. Pendekatan kedua itu sama, VD Vin kurangi ID kali RL, yaitu sama dengan 10 volt dikurangi ini ya, Vin-nya ini 10 volt dikurangi ID-nya ini 0,0994 ampere dikali 100 ohm RL-nya, bebannya ini. Hasilnya itu 0,6 volt. Lalu kita ke yang pendekatan ketiga, yaitu kita juga VD-nya itu sama dengan 10 volt dikurangi 0,1 ampere dikali 100. Hasilnya itu 0, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.